Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini Buspa akan melanjutkan video pembelajaran selanjutnya. Hari ini Buspa akan membahas tentang teks eksplanasi pada tematik 3, subtema 1 dan subtema 2. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat berjalan dengan lancar. Disimak baik-baik ya videonya. Mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah, baik berupa fenomena alam maupun fenomena sosial. Kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Simpulan dari sebuah teks eksplanasi diperoleh dengan membaca keseluruhan isi teks. Menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan interpretasi atau simpulan. Perhatikan struktur teks eksplanasi di bawah ini ya. Transmisi dan distribusi listrik. Transmisi dan distribusi adalah proses hantaran listrik yang berawal dari stasiun pembangkit listrik. Energi listrik dibangkitkan dengan memanfaatkan beragam sumber daya alam seperti aliran air sungai atau air terjun, panas bumi, angin, atau gas alam. Paragraf tersebut merupakan struktur pernyataan umum atau pembuka karena merupakan gambaran awal tentang sesuatu yang disampaikan atau bersifat umum. Listrik yang sampai ke sekolah atau rumah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, di antaranya seperti berikut. Yang pertama, energi listrik dapat dijadikan sebagai sumber penerangan. Yang kedua, energi listrik dijadikan sebagai sumber energi karena listrik bisa menghidupkan berbagai macam peralatan rumah tangga dan juga peralatan elektronik lainnya. Yang ketiga, energi listrik bisa diubah menjadi energi panas yang digunakan berbagai alat rumah tangga. Energi listrik bisa diubah menjadi energi gerak. Paragraf tersebut merupakan deretan penjelas inti penjelasan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu, saat ini sistem transmisi menggunakan sutet masih merupakan pilihan yang digunakan di sebagian besar wilayah Indonesia karena selain murah juga lebih mudah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Tetapi saat ini banyak keluhan dari warga yang rumahnya berada di sekitar sutet. Keluhan yang sering dirasakan warga antara lain sakit kepala, kejutan aliran listrik ringan, selain juga dampak secara psikis karena kekhawatiran. Paragraf tersebut merupakan struktur interpretasi atau kesimpulan berisi pandangan atau simpulan penulis. Menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan membaca dengan cermat dan menjawab pertanyaan. Kita dapat menulis informasi tersebut dalam bentuk diagram. Berikut diagram yang dapat dibuat dari teks eksplanasi berjudul Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar.
Paragraf pertanyaan berupa pernyataan umum. Hal apa yang dibahas pada bacaan teks di atas? Yang kedua, paragraf 2 deretan penjelas. Apa yang dilakukan ibunya agar Thomas Alva Edison tetap memperoleh pendidikan? Paragraf ketiga, deretan penjelas. Apa yang dilakukan Edison untuk mendapatkan uang guna membiayai praktik laboratoriumnya? Paragraf 6, kesimpulan atau interpretasi. Apa pesan dari teks tersebut? Membuat simpulan dari teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca seluruh teks terlebih dahulu. Catatlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bentuk kata atau kalimat. Selain itu, susunlah menjadi paragraf yang padu. Mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata-kata baku. Yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Berikut contoh kalimat efektif. Pertama, tas ini merupakan tas kesukaan Tino. Yang kedua, pertemuan itu dihadiri para pejabat. Yang ketiga, meskipun sakit, Dito tetap pergi ke sekolah. Yang keempat, suasana di rumah Pak Rahmat ramai. Mengidentifikasi kalimat tidak efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak hemat kata. Berikut contoh kalimat tidak efektif. Yang pertama, tas ini merupakan adalah tas kesukaan Tino. Yang kedua, suasana di rumah Pak Rahmat ramai sekali. Yang ketiga, pertemuan itu dihadiri para pejabat-pejabat. Yang keempat, meskipun sakit namun Dito tetap pergi ke sekolah. Yang kelima, Mita ingin menulis cerpen setelah Mita membaca cerita Tommy. Di sini akan Ibu jabarkan ya. Yang pertama, tas ini merupakan adalah tas kesukaan Tino. Merupakan adalah kata-kata yang maknanya sama. Seharusnya hanya menggunakan di antara salah satu dari kata tersebut. Bisa menggunakan merupakan atau adalah. Yang kedua, pertemuan itu dihadiri para pejabat-pejabat. Para pejabat-pejabat merupakan kata bentukan beserta maknanya. Para menunjukkan banyak, pejabat-pejabat juga menunjukkan banyak. Yang ketiga, meskipun sakit, namun Dito tetap pergi ke sekolah. Meskipun dan namun adalah dua kata hubung yang semakna. Seharusnya kalimat yang tepat adalah meskipun sakit, Dito tetap pergi ke sekolah. Tiga contoh tersebut merupakan contoh kalimat tidak efektif karena ketidakhematan kata. Baik anak-anak, kesimpulan dari video pembelajaran kali ini adalah teks eksplanasi merupakan teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah, baik berupa fenomena alam maupun fenomena sosial. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan PUEBI. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak hemat kata. Baik anak-anak, sebagai tugas evaluasi, kerjakan buku paket tematik 3 halaman 76. Kemudian foto jawabannya dan kirim ke nomor walas kalian masing-masing. Terima kasih. Baik anak-anak, demikianlah video pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya belajarnya di rumah.
karena belajar di rumah itu asyik dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.